Hey, it's me. Balik lagi sama gue Mr. Ilham. Selamat datang di Imajinakes, channel kedua gue. Nah, materi malam ini adalah gue mau membahas tentang extrovert versus introvert. Ya, mungkin beberapa dari kita sering mendengar apa sih itu extrovert atau apa sih itu introvert. Nah, ekstrovert dan introvert ini biasanya dikategorikan sebagai personality seseorang atau karakter seseorang. Mungkin sejumlah dari kalian ada yang tahu kayak personality seseorang itu mungkin ada koleris, melankolis, plekmatis, ataupun sanguin. Tapi awalnya gue mau ngebahas tentang extrovert dan introvert. Oh ya, referensi materi ini dari salah satu jurnal dengan judul The Development Material of Personality Type by Hans J. Esnek for Senior High School Students. Itu yang ditulis dari Nur Roshidah, Elni Yakub, Rosmawati, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Ya, kita bahas ya. Oh ya, kalau bahasa Indonesianya itu pengembangan materi tipe kepribadian menurut Hans J. Esnek untuk siswa SMA sederajat. Kita bahas sebenarnya seberapa penting sih personality itu. Ya, jujur kalau misalnya menurut gue pribadi ya, personality itu sangat penting. Kenapa? Personality itu bisa mencerminkan gimana perilaku kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, pendapat pertama dari Febri Tania Dwi Putri tahun 2013. Dia mengungkapkan bahwa kepribadian sangat mencerminkan perilaku seseorang. Ya, ini gue juga sangat banget setuju. Terus Erikson dalam Miftahul Jannah tahun 2014 mengungkapkan bahwa masa remaja adalah masa terjadinya krisis identitas atau pencarian identitas diri terjadi pada masa remaja umur 10 sampai 20 tahun. Ya, ini sangat terlihat sekali. Gue juga sempat mengalaminya 10 sampai 20 tahun dan mungkin sampai sekarang ini kayak gue lagi mencari mungkin jati diri gue itu seperti apa ya, personality gue itu yang sebenarnya seperti apa ya. Lagi masa-masanya keras kepala gitu deh. Terus Fatima Saguni tahun 2012, isu yang penting dalam masa remaja melibatkan perkembangan identitas. Mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan, siapakah aku? Siapakah diriku seutuhnya? Apa yang akan aku lakukan dengan hidupku? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak biasanya dipikirkan selama masa anak-anak menjadi persoalan yang universal. Sayangnya di media Indonesia ini banyak banget anak-anak yang kekurangan kontrol. Ya, dalam ada sedikit fenomena yang cukup mengecewakan juga ya. Dimana anak-anak belia itu, kalian pasti tahu kasus pedofil yang Candy itu. Candy Loli, gue nggak terlalu mengikutinya sih. Tapi intinya itu penjahatan kriminalitas terhadap usia bawah. Sangat disayangkan ketika mereka mencari jati dirinya tapi masuk dalam lingkungan yang salah. Oke, next. Nah, si Esnek ini di dalam penelitiannya dia telah menemukan dua dimensi dasar kepribadian, yaitu introvert dan extrovert. Yang dari awal tadi gue jelasin, dikatakan introvert jika sikap kesadaran individu mengarah ke dalam dirinya sendiri. Ya simpelnya kita lebih memperhatikan diri kita sendiri. Sedangkan extrovert adalah sikap kesadaran yang mengarah keluar dirinya, yaitu kepada alam sekitar dan manusia lain. Awal penjelasan dari Esnek itu menjelaskan bahwa introvert lebih ke dalam diri sendiri dan extrovert lebih keluar. Intinya in itu ke dalam dan ex keluar. Selanjutnya si Esnek ini mengatakan introvert dan extrovert merupakan dua kutub dalam satu skala. Kebanyakan individu akan berada di tengah-tengah skala tersebut, tidak bisa digolongkan.
Ya, awalnya sebelum baca jurnal ini, gue merasa bahwa gue adalah orang yang ekstrovert. Namun terkadang gue juga mikir, kayaknya nggak ekstrovert banget deh. Terkadang gue juga sering banget merasakan bahwa gue adalah seorang yang introvert. Namun jurnal ini yang menjelaskan bahwa ekstrovert dan introvert itu dalam satu skala tapi nggak bisa digolongkan. Ya, misalnya ekstrovert 40% introvert 60% dan sebaliknya tergantung kondisi. Nah, ini yang menarik. Eisner juga bilang bahwa ekstrovert memiliki 9 sifat. Ingat ya, 9 sifat. Kalau kamu dalam sifat ini, mungkin di personality kamu ada yang namanya sifat atau perilaku ekstrovert. Yang pertama, lincah. Yang kedua, asertif. Gue belum tahu sih arti asertif itu apa. Kalian bisa cari di Google. Yang ketiga, mencari sensasi. Ya, mencari sensasi. Yang keempat, riang. Yang kelima, bersemangat dan berani. Sebentar deh. Oh iya, selanjutnya adalah impulsif. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi lincah, asertif, mencari sensasi, riang, bersemangat, dan berani. Terus, ekstrovert memiliki sifat yang impulsif, senang bercanda, penuh gairah, cepat dalam berpikir, serta optimis. Itu ekstrovert. Oke, gue jadiin satu kesimpulan lagi. Ekstrovert itu apa aja? Lincah, asertif, mencari sensasi, riang, bersemangat, berani, memiliki sifat impulsif, senang bercanda, penuh gairah, dan cepat dalam berpikir serta optimis. Sedangkan menurut siapa sih? Eisen Cek. Eisen. Introvert kebalikan dari ekstrovert yaitu siap-siap ya catat. Pendiam, pasif, ragu-ragu, banyak pikiran, penurut, pesimis, penakut, berhati-hati, tertutup, penuh perhatian, dan damai. Nah, kalau misalnya simple di dalam sosial, si Esen, gue kayaknya salah baca sih tadi. Esen itu mengungkapkan bahwa sebagai extrovert itu merupakan sebagai individu yang cukup ramah dalam pergaulan, sangat memerlukan kegembiraan dan cenderung ceroboh. Ya bagi kamu yang cukup supel, terus just wanna having fun and cenderung ceroboh, ya kamu mungkin termasuk orang yang extrovert. Sedangkan individu dengan kepribadian introvert itu memiliki sifat yang tenang, ya tenang-tenang jadian gitu. Suka mawas diri, pemikir, cenderung mudah stres, kurang percaya pada keputusan yang impulsif, lebih suka hidup teratur, suka murung, khawatir, kaku, sederhana, tenggang hati, terkendali, dapat diandalkan, menguasai diri, dan selalu berusaha mempertahankan sifat-sifat baik untuk diri mereka sendiri. Cenderung perfeksionis gak sih? Next. Nah, habis itu ekstrovert juga digambarkan sebagai pribadi yang mudah bergaul, mempunyai banyak teman, ya intinya supel. Terus si Om Sulianto tahun 2011 menyatakan bahwa di dalam kaitannya dengan intensitas penggunaan jejaring sosial, individu ekstrovert itu cenderung memiliki orientasi untuk bergaul, mencari hiburan, mencari teman, mencari orang lain untuk menjadi lawan bicara, sehingga intensitas penggunaan jejaring sosial semakin tinggi. Intinya gini, kalau misalnya teman-teman itu menemukan, atau teman-teman sendiri ya, menemukan bahwa di sekitar kalian itu ada teman-teman kalian yang kasarnya kutip dua cerewet banget di media sosial, itu kemungkinan orang yang ekstrovert.
Ya balik lagi, nggak ada yang bisa digolongkan, bisa dia extrovertnya lebih tinggi, bisa dia introvertnya lebih tinggi. Nah, kalau introvert ini senang melakukan kegiatan membaca buku, bisa lewat internet atau mencari informasi mengenai buku-buku atau artikel-artikel yang ada di internet. Nah, gue mau menjelaskan adalah yang tadi ya, kata peneliti ini sangat, ya gue bisa bilang absahannya tinggi karena dibilang tidak bisa digolongkan, yang mana gue merasa ekstrovert ketika gue orang yang cukup cerewet di media sosial. Tapi gue juga merasa introvert ketika gue suka membaca buku dan membaca lewat artikel gitu. Nah, pembahasan kali ini mungkin itu aja sih. Kalau misalnya pengalaman gue gimana sih? Ada satu cara ya. Kayak pengen tahu gue ini extrovert atau introvert. Sebenarnya mudahnya kalian tanya aja ke teman sekitar. Ada pepatah yang mengatakan 5 teman kalian itu mencerminkan siapakah kalian. Seperti itu. Kalian bisa tanya ke teman kalian. Nah, manfaatnya apa sih untuk diri sendiri dan orang lain? Yang pertama, diri sendiri ya kita pasti udah mengetahui lah. Kita orangnya lebih ke extrovert atau introvert sih. Terus, manfaat diri sendiri adalah kita bisa menilai orang. Nih, maksudnya bukan menilai seperti apa ya. Bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Contohnya gue, kayak misalnya, mungkin kalau misalnya gue bergaul dengan orang yang baru, gue pasti terlihat seperti orang yang diam. Kenapa? Karena gue pengen lihat dulu nih, orang yang baru kenalan gue atau orang-orang sekitar gue itu gimana, extrovert atau introvert. Mungkin kalau lebih dalam lagi bisa dibilang tadi koleris, sanguin, bla bla bla. Nah, mungkin akan gue bahas di sesi-sesi selanjutnya. Kalau gue udah bisa ngelihat, oh dia ternyata orangnya extrovert nih, oh ternyata dia orangnya introvert. Kalau misal contohnya dia extrovert, ya gue bakalan ngeluarin sisi extrovert gue. Nah, kalau misalnya dia cenderung ke introvert, ya gimana sih caranya gue mengadaptasi, mendekati dia atau lebih kenal dirinya, bergaul dengan dia dengan cara introvert. Jadi, itulah extrovert dan introvert. So, thank you banget yang udah mendengarkan podcast Imajinacast gua kali ini. Kalau ada yang mau tanya-tanya, tinggal tanya gua di kolom komen YouTube atau di Instagram @mrilhams. Dan jangan lupa untuk follow medium akun gua di medium.com/@mrilham tanpa S. Tulisan-tulisan artikel-artikel gua yang gua tulis ada di sana. So, pesan gua terakhir adalah tetap berkarya, tetap berpikir positif, tetap rendah hati, dan tetap dengerin podcast gue. Gue Mr. Ilham undur diri dulu. See ya!